Untuk mengetahui prospek komoditas, kita telah bergabung bersama dengan Sri Mulyanti, Kepala Cabang Kontak Perkasa Futures Makassar. Baik, selamat sore Bu Sri, apa kabar? Sore Mbak, Alhamdulillah kabar baik, Mbak Patricia. Kabar baik. Bagi Bu Sri, kalau berbicara soal ini, tren harga komoditas begitu terlebih khusus juga soal emas. Ini bagaimana sebetulnya potensi kenaikan harga emas menuju ke level baru kalau kita mempertimbangkan adanya pengaruh konflik Ukraina dan juga Rusia? Oke, terima kasih Mbak Patricia. Harga emas untuk hari ini dibuka di angka $1.900 per troy ounce ya. Kenaikan harga sebetulnya didukung ada beberapa sentimen. Yang pertama, hasil rilis notulen FOMC yang tidak sesuai dengan harapan pelaku pasar, di mana pelaku pasar memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed itu 50 basis poin atau sebesar 0,5% pada bulan Maret mendatang. Namun setelah rilis rapat FOMC kemarin, The Fed kemungkinan hanya akan menaikkan suku bunga sekitar 25 basis poin atau 0,25%. Nah, besaran suku bunga yang belum pasti dan tingginya inflasi di AS yang memicu naiknya permintaan emas sebagai aset lindung nilai serta perkembangan geopolitik Rusia-Ukraina seperti itu. Nah, rencana pertemuan antara Secretary of State Antony Blinken dengan Menlu Rusia ini akan menjadi kunci pasar, Mbak, seperti itu. Nah, mayoritas sentimen analis market saya lihat sih bullish ya. Jika geopolitik masih mewarnai sentimen, maka market berpotensi harga emas ke $19.26 per troy ounce seperti itu. Nah, jika pekan ini tembus harga di atas $19.01 per troy ounce, maka harga emas akan melanjutkan kenaikannya di areal $19.16 per troy ounce. Akan tetapi jika harga justru menembus level tahanan bawah ya di angka $18.71 per troy ounce pada pekan ini, maka harga emas terproyeksikan ke penurunan di $18.56 per troy ounce seperti itu, Mbak. Oke, dengan suku bunga yang belum pasti dari The Fed, kemudian juga angka inflasi itu sendiri berhubungan juga dengan konflik geopolitik Ukraina dan juga Rusia, Bu Sri. Bagaimana artinya Anda merekomendasikan ini momentum yang paling pas untuk jual maupun juga beli emas? Kapan sebetulnya momen terbaik bagi investor pemegang emas? Oke. Untuk jual sebetulnya secara technical analis harga emas ini berada di area overbought ya Mbak ya, di mana harga saya melihat sih ada kenaikan sekitar 129 poin dari harga terendah sebelumnya yaitu $1779 per troy ounce. Nah, untuk pekan ini momentum sell new di area 1.900 sampai $19.16 per troy ounce dengan perhitungan harga atas atau resisten itu di angka $19 per troy ounce. Nah, dengan potensi target penurunan yaitu di angka $18.71 sampai $18.56 per troy ounce. Nah, jika harga market bisa tembus $18.50 per troy ounce, maka harga terproyeksikan ke $18.34 per troy ounce seperti itu, Mbak. Bagaimana dengan CPO, Bu? Dengan tren perkembangan harga pada pekan lalu, untuk tren harga CPO pekan ini akan seperti apa polanya? Oke, untuk harga CPO membukukan kenaikan kemarin 7,47% secara bulanan, seperti itu. Nah, harga CPO akan menguji titik resisten, yaitu di Rp5.608 per ton. Jikalau tembus, maka harga akan terproyeksi ke Rp5.676 per ton. Nah, koreksi akan terjadi jikalau harga tidak tembus level Rp5.608 per ton. Untuk grafik harian, kunci level resisten di Rp5.821 per ton, di mana akan ada pantulan itu di range sekitar Rp5.550 sampai Rp5.666 per ton. Nah, ancaman Rusia ke Ukraina masih menghantui pasar, ditambah dengan harga minyak kedelai naik dan ini akan berimbas ke harga CPO seperti itu. Oke, Bu Sri, dengan perkembangan sentimen global hingga kemudian tadi soal geopolitik, konflik geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia, artinya mana yang paling Anda rekomendasikan untuk beli di jangka menengah, Bu, dengan adanya sentimen yang bisa dikatakan membuat ketidakpastian di pasar komoditas? Seperti apa rekomendasi Anda? Oke, untuk jangka menengah, untuk komoditas sebetulnya saya dengan geopolitik ini saya masih merekomendasikan si emas ya Mbak ya.
karena bagaimanapun emas ini adalah salah satu-satunya investasi sebagai nilai lindung terhadap inflasi, apalagi dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu dan konflik geopolitik seperti itu. Kalau saya sih itu. Oke, emas masih direkomendasikan ya Bu ya untuk diperdagangkan di tengah-tengah ketidakpastian ini, apalagi soal konflik Ukraina Rusia, kemudian juga suku bunga yang masih belum jelas akan seperti apa arahnya. Selain itu juga mengingat adanya angka inflasi di Amerika Serikat yang cukup tinggi. Terima kasih banyak Bu Sri Mulyanti, Kepala Cabang Kontak Perkasa Futures Makassar, sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Salam sehat selalu Bu. Terima kasih Mbak, sama-sama Mbak, sehat selalu.